Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Allah yang menciptakan langit beserta isinya. Allah yang menciptakan lautan beserta isinya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Semua ini milik Allah. Lalu apa yang dimiliki oleh manusia? Jika ada manusia yang masih sombong dengan apa yang dia miliki, jika ada manusia yang masih haus dengan pujian untuk dirinya sendiri, jika yang hak yang pantas untuk dipuji itu hanyalah Allah, yang sombong seharusnya Allah, karena Allah yang memiliki semuanya. Allah yang gak pernah lalai kepada kita. Allah yang tidak pernah tidur. Allah yang sampai saat ini masih membalas dosa-dosa kita dengan beribu-ribu kenikmatan. Allah yang sampai saat ini terus mengawasi diri-diri kita. Kamera Allah yang sangat luas. Kamera Allah yang sangat tajam, meneropong sampai ke hati-hati kita. Kalau kamera ini, saya ngomong ngumpet di belakang juga gak ada yang tahu. Gak kelihatan. Dikasih asbab sound, telinga kita mendengar. Tapi kameranya Allah tahu bagaimana hati-hati kita, niat-niat kita semuanya. Berarti yang utama, bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Allah, bukan kepada manusia. Bagaimana caranya
Kita kepengen dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Karena saat manusia hanya ingin dilihat oleh manusia lain, dia kepengen tampil sesempurna mungkin, secantik mungkin, seindah mungkin. Tapi kadang gak sadar, ya, kepengen tampil sempurna di hadapan manusia supaya dipuji. Ternyata di hadapan Allah, kita yang paling cacat mungkin. Wallahu alam. Allah yang maha indah, Allah yang menciptakan dunia dengan keindahan, begitu indahnya. Allah yang menciptakan diri-diri kita dengan begitu indahnya. Allah yang memuliakan diri kita. Wanita yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan Rasul pun memuliakan. Saat Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, bagaimana sebaik-baik wanita itu? Maka Sayyidatina Fatimah Zahra menjawab, sebaik-baik wanita itu yang tidak dipandang dan tidak memandang. Maka saat itu Rasulullah membenarkan apa yang dikatakan oleh putrinya. Ya betul, putriku. Begitulah wanita, mulia. Sayang sekali jika harus diumbar. Karena wanita mulia. Tapi kenapa banyak sekali wanita yang menjadi penghuni neraka? Bahkan Rasulullah saja sangat sedih. Aku memuliakan wanita, Allah memuliakan wanita. Tapi kenapa banyak sekali wanita yang menjadi penghuni neraka? Karena wanita ini banyak yang kufur nikmat atas dirinya, atas diri orang lain. Kufur nikmat terhadap suaminya. Tidak pernah melihat kebaikan suaminya. Padahal Rasul katakan, ke surga untuk wanita itu sangat mudah sekali. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kehormatan suaminya. Mudah. Tapi banyak sekali yang masuk ke dalam neraka, menjadi penghuni neraka rata-rata perempuan. Karena itu tadi kata Rasul, wanita banyak yang kufur nikmat. Apa yang sudah diberikan oleh Allah dia lupa. Banyak sekali. Dari hal kecantikan, dari hal diri kita saja. Begitu Allah sudah muliakan diri kita. Tapi dengan adanya sosmed kadang kita lupa. Ya. Kita yang sudah punya suami, ya. Kadang kita terlena dengan dunia maya. Kita masih pajang foto-foto kita dengan berbagai macam kecantikan kita yang ada dalam diri kita, kita tonjolkan. Kufur nikmat kepada Allah. Allah sudah memuliakan. Belum lagi kufur nikmat dia kepada suaminya. Ini. Maka bagaimana diri kita sekarang, saat ini, saat Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. 3 nikmat ini. Sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Jaga. Kita dikasih sehat sama Allah, tapi gak punya iman. Bagaimana? Bisa bermaksiat terus hari-hari. Walaupun Islam. Gak punya iman, tapi sehat. Atau kita gak dikasih sehat sama Allah, Islam, tapi punya iman. Saat gak dikasih sehat, hilang ingatan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Berarti saat dikasih sehat sama Allah, terus tingkatkan iman kita. Semakin perbanyak ilmu.
apakah keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang? Kata imam besar Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad Hambali, saat beliau ditanya, apakah keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang? Ya, beliau menjawab, keimanan bisa bertambah sampai menuju langit yang ketujuh. Dan keimanan pun bisa berkurang sampai ke rak bumi yang ketujuh. Kata beliau, iman itu diyakini dengan lisan dan dipraktekkan dengan amal. Berarti kalau kita sudah tahu bahwa iman itu bisa bertambah, iman bisa berkurang, kembali lagi kepada diri kita. Kalau dari lisan kita yang keluar hanya perkataan-perkataan yang sia-sia, yang buruk, sudah pasti akan menonjolkan, akan membuat amal-amal yang buruk. Karena dari lisan saja sudah terbentuk, dari pikiran sudah terbentuk prasangka yang buruk, buruk sangka. Maka dari lisan pasti yang keluar perkataan yang sia-sia. Dan pasti akan menonjolkan, akan membuat amalan-amalan yang buruk, yang sia-sia. Berkurang imannya sampai di bumi, gerak bumi yang ketujuh, kata Imam Hambali. Tapi saat kita lisan kita, pikiran kita baik ke Allah, la ilaha illallah, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah, baik sangka kepada siapapun, baik sangka dengan keadaan apapun, maka yang keluar dari lisan ini pasti sesuatu yang baik, terus mengajarkan kepada kebaikan, mengajak, bertutur kata yang baik, hingga terlihat dari akhlak kita pun akan menunjukkan akhlak yang baik. Pasti akan menjalankan, mengerjakan amal-amal yang baik. Karena semua ada di sini. Di hati. Hati yang mana? Qalbun salim. Hati yang selamat. Yang gak punya dengki kepada orang lain. Gak punya hasad kepada orang lain. Gak punya cemburu atas urusan dunia kepada orang lain, tapi cemburu untuk akhirat boleh. Yang gak punya kebencian kepada orang lain, yang mudah memaafkan, mudah meminta maaf. Qalbun salim, hati yang selamat, yang Allah terima. Karena Allah itu menerima ibadah yang hatinya penuh dengan selamat. Sudah gak ada lagi penyakit-penyakit hati yang dia simpan. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku dengan hati yang selamat, hati yang puas. Puas di sini dia sudah ridho, rela hatinya menerima semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk dia. Ujiannya, takdirnya, apapun, dia baik sangka terus kepada Allah. Dia hilangkan semua penyakit-penyakit hati. Dan aku ridho, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Jadi surga itu bukan buat orang-orang yang soleh, tapi surga untuk orang-orang yang hatinya selamat. Kalau nggak selamat hatinya nggak mungkin masuk surga, karena di surga sudah tidak ada hawa nafsu lagi. Maka lebih banyak menangislah di dunia hingga kita nanti mampu tertawa bahagia di akhirat. Jangan terbalik. Di dunia kita banyak tertawa hahaha membicarakan sesuatu yang nggak penting, yang sia-sia, melakukan amal yang nggak penting, yang sia-sia. Maka kelak di akhirat kita akan menangis, menyesal. Karena saat ini, apalagi bulan Ramadan, Allah sedang memperhatikan dengan kameranya. Kamera Allah ini berjalan, mengintai. Allah sedang mencatat
pribadi-pribadi diri kita. Istilahnya Allah sudah menyiapkan undangan untuk ditulis siapa-siapa hamba-hambanya yang pantas untuk diundang di pestanya Allah. Kalau bicara soal pesta pasti mewah. Ya, surga itu penuh dengan kemewahan. Yang di dunia kita mati-matian untuk urusan dunia nyari sampai lelah, di surga semua ada. Berarti harus dari sekarang kita cari tiketnya. Kalau nggak punya tiket, nggak mungkin kita bisa masuk ke surga. Ya. Harus kita cari petunjuknya apa. Di dunia aja kita butuh petunjuk. Mau cari alamat saja kita butuh. Kita nggak tahu alamat, sekarang dimudahkan, ada aplikasi. Ya. Penunjuk jalan. Tadi saya cari alamat, saya pakai aplikasi. Di dunia aja kita butuh petunjuk. Bagaimana jalan menuju ke akhirat? Ada buku petunjuknya. Al-Quran. Hidup itu hanya satu. Cari ridho Allah, itu saja. Simple. Bagaimana cari ridho Allah? Kalau kita ridho, dihukumi semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Allah meminta kita taat. Ridho enggak kita untuk taat? Kita ridho, Allah ridho. Allah meminta kita menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Ridho enggak kita disuruh menutup aurat? Engkau ridho, aku ridho. Jadi simpel hidup itu. Semua sudah ada aturannya. Kayak minum obat. Semua ada aturannya. Yang terpenting itu kita cintai dulu. Dari cinta itu akan membuahkan hasil ketaatan. Tapi kalau nggak ada cinta nggak akan pernah mungkin taat. Punya pasangan, punya suami, coba kalau nggak ada cinta, biasa aja, nggak akan taat. Tapi yang dicari cintanya dulu, hingga kita akan taat. Cinta dengan ayatnya, dengan Quran, gak usah pilih-pilih ayat. Ayat ini gak cocok banget nih untuk aku. Semua ayat Allah yang menulis kok. Semua hukum Allah yang menetapkan. Jadi jangan pilih-pilih ayat. Semua kita cintai. 6.666 ayat. Di situ banyak aturan-aturannya. Yang kadang kita nggak semuanya kita fahami. Alhamdulillah, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, Ramadan ini, Allah sedang memberikan pelajaran buat kita. Jadi kalau ada yang nyanyain Ramadan ini hanya cuma puasa, ngejalanin puasa, nahan lapar, nahan haus, sayang. Tapi bagaimana puasa kita ini menjadi puasanya orang-orang yang khauf kepada Allah. Puasa yang takut kepada Allah. Takut gak makan ya, maksudnya bukan takut yang gak makan. Tapi takut bagaimana semua anggota tubuh ini berpuasa. Matanya berpuasa. Karena kita banyak kepleset. Gak usah jauh-jauh lagi duduk di sini, saya masuk aja pasti pada bingung. Dengan matanya, siapa itu? Umi Bebek, kenapa dia pakai cadar? Ya. Kadang buruk sangka, jatuh maksiat kecil, bisik-bisik sama teman sebelahnya. Apain tuh dia tuh? Udah kayak teroris aja ya, lebay banget sih. Ya. Terpleset dengan maksiat kecil. Padahal kita nggak pernah tahu. Allah itu merahasiakan kemurkaannya pada maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Hati-hati dengan maksiat kecil. Kalau di situ Allah murka, Allah merahasiakan ridhonya atas amal yang dilakukan hambanya. Allah merahasiakan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya, walaupun kecil. Gak usah jauh-jauh itu. Maksiat mata,
Kadang kita buruk sangka sama orang. Kadang kita memandang sebelah mata orang lain. Dosa telinga, lisan, dosa tangan, ngambil hak yang bukan hak kita. Nunjuk-nunjuk orang. Ya. Dosa kaki. Bagaimana melangkah tanpa ridho orang lain. Melangkah ke tempat yang Allah nggak ridho. Ini maksiat-maksiat kecil. Bisa dibayangkan nggak? Seandainya dosa-dosa yang ada di anggota tubuh kita ini Allah tampakkan. Seandainya dosa-dosa saya saja, dosa mata saya, dosa telinga saya, dosa lisan saya, dosa tangan saya, kaki saya, dosa kemaluan saya, yang di masa-masa lalu, saat ini, atau yang mendatang, Allah tampakkan dengan kotoran yang sangat jijik, dengan bau yang sangat menyengat. Gak ada yang mau duduk di sini berhadapan dengan saya. Atau kita semua, dosanya Allah tampakkan, mengeluarkan kotoran yang sangat jijik, mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Gak ada yang saling deket-deketan satu sama lain. Tapi Allah yang maha luar biasa dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya, yang gak pernah lalai sama kita, masih menutupi, masih membalas dosa-dosa kita sampai saat ini dengan beribu-ribu kenikmatan. Kalau ada yang masih kufur nikmat itu harus banyak-banyak istighfar. Nikmat berumah tangga, nikmat mempunyai suami, nikmat masih punya orang tua, nikmat masih punya anak, nikmat masih mempunyai rumah. Apalagi yang mau dikeluh kesahkan oleh Allah. Harusnya banyak-banyak menangis, itu soal amal kita. Apakah amal ini cukup? Saat siang ini pulang dari sini Allah takdirkan kita meninggal. Apakah amal saya selama hidup 40 tahun di dunia saat ini mampu membalas, membayar dosa-dosa saya, kemaksiatan saya 39 tahun. Yang saat ini saya 40 tahun berpikirnya ke situ, menangis setiap hari. Inilah iman. Iman itu adalah rasa malu. Puncaknya iman itu adalah rasa malu. Malu kepada siapa? Udah bukan kepada manusia lagi, tapi kepada Allah. Kepada Allah. Malu lalai sama Allah. Manusia itu banyak lalainya. Bisa dibayangkan gak seandainya Allah yang lalai sama kita? Seandainya Allah tertidur sedikit saja, lupa menitipkan nafas sama kita, habis. Kita gak dikasih nafas pagi ini, gak dikasih kesempatan lagi untuk amal. Sedangkan amal kita masih sedikit, tapi dosa kita melebihi amal kita. Saat ini banyak jutaan mata yang menangis di alam kubur, meminta, teriak, meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, diberikan kesempatan kembali. Ya Allah, selama ini saya gak pernah sholat, saya lalai, hidupkan saya lagi, saya kepengen sholat. Ya Allah, selama ini saya gak berbakti sama orang tua saya, hidupkan saya lagi, saya kepengen berbakti sama orang tua saya. Teriak semuanya, minta dikasih kesempatan, karena perjalanan mereka itu justru panjang. Kalau perjalanan kita pendek, gak pernah tahu keluar dari sini takdir kita seperti apa. Karena Allah pun merahasiakan kematiannya kepada hambanya. Ini yang bicara ini bukan orang baik. Ini hanya penutup saja. Tapi saya bersyukur sama Allah. Sampai saat ini Allah masih terus menampar-nampar saya. Hingga saya tersungkur dengan rasa malu saya, dengan dosa-dosa saya. Saya hanya berpikir saat saya pakai seperti ini, kapan saya bisa memberikan yang terbaik dari diri saya kepada Allah itu saja. Walaupun saya bukan orang baik. Saya cuma kepengen hidup lebih sunnah lagi.
Saya hanya ingin kiblat saya mencontoh istri para nabi. Bukan artis yang saya ikutin. Bukan kehidupan artis yang saya ikutin. Sudah saya tinggalkan popularitas saya. Saya hanya ingin mencontoh kehidupan para sahabiah itu saja. Walaupun jauh akhlak saya dari beliau-beliau, dari mereka, jauh. Ya. Tapi saat saya masih dikasih kesempatan sama Allah, kapan lagi? Kenapa harus saya tunda-tunda? Rasul katakan, siapa yang mencintaiku, mengikuti sunnahku, maka dia akan bersamaku. Nah saya kepengen bersama Rasul. Kepengen kumpul bersama para sahabiah, kepengen kumpul bersama para istri Nabi. Jadi saya kiblatkan diri saya ke sana. Walaupun jauh sekali akhlak itu. Masih jauh dari soleha diri saya, masih jauh dari baik. Tapi kepengen jadi orang baik, minta sama Allah sampai Allah akhirkan saya dengan kebaikan. Ini doa kita. Cuma cari ridho Allah. Jalani hidup ini dengan baik. Tujuannya harus jelas, mau dunia atau akhirat. Cari petunjuknya. Tiket apa yang harus kita bawa menuju kampung akhirat. Karena jalan menuju ke sana itu jalannya penuh harus dengan selamat, dengan kesusah payahan, gak dengan senang-senang. Kita mau nonton konser saja, mau lihat tokoh yang kita idolakan, kita harus punya tiketnya dulu. Baru kita bisa masuk ke gedung, baru kita lihat sosok yang kita idolakan. Mau ketemu Allah juga begitu. Kita harus cari tiketnya dengan susah payah. Cari tiketnya sampai akhirnya Allah izinkan kita melihat wajahnya yang sangat indah. Itu aja tujuan kita, cita-cita kita. Mau ketemu siapa lagi? Rugi hidup di dunia berlama-lama, tapi nanti di akhirat gak mampu berkumpul dengan Rasulullah, gak mampu ketemu dengan Allah. Rugi sekali. Maka Ramadan yang penuh dengan rahmat ini ibarat piring kosong. Ya. Piring kosong. Saat kita nanti buka, piring yang kita hadapi ini kosong, baru kita isi lauk pauknya, mau hanya nasi sama kecap saja. Kalau kita anggap itu nikmat, itu rezeki dari Allah, nikmat. Ya. Kalau mau semakin banyak lauknya, asal kita habiskan dan kita bersyukur, nikmat. Jadi Ramadan seperti piring kosong. Kita yang mengisi piring itu. Piring itu diri kita, jasad kita, tubuh kita. Kita isi semuanya. Dengan apa? Baca Quran, berbuat baik, sedekah, semakin taat kepada Allah, semakin menangis kepada Allah. Isi kalbu kita, hati kita. Ya. Hingga Allah jadikan kita istimewa. Tapi kalau puasa kita hanya mampu gak makan, gak minum aja, di sininya kosong. Jadi harus punya target. Ya. Oh, aku puasa ini harus hafal beberapa hadis. Yang dirasa hadis ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oh, aku harus hafal beberapa ayat. Yang dari ayat ini mampu menyentuh hati saya, mampu membuat saya berubah, mampu membuat saya hijrah. Ini Ramadan, itulah puasa, ada target. Ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya seperti ini. Buat saya hidayah itu indah sekali. Hidayah itu mahal. Hidayah bisa kita cari. Hidayah harus kita cari. Dan hidayah bisa hilang kapan saja. Tergantung bagaimana iman kita. Itu tadi, iman dengan lisan dan amal. Sekali lagi saya begini, bukan saya orang suci, bukan. Jauh itu semua. Cadar saya bukan jaminan diri saya masuk surga. Jilbab saya bukan jaminan diri saya masuk surga. Pakaian saya, tidak. Tapi setidaknya saya punya rasa malu kepada Allah.
Udah gak malu lagi sama manusia, mau saya dianggap aneh, mau dikucilkan. Yang terpenting Allah gak mengucilkan saya. Seperti pengalaman saya waktu umroh kemarin. Beberapa kali Allah kasih kemudahan saya untuk bisa berangkat umroh membawa jamaah. Menjadi ikon. Namanya jadi ikon, apapun harus kita jalani. Namanya jadi ikon ya siap-siap untuk difoto-foto terus. Untuk ngebimbing juga saya gak bisa ngebimbing. Buat bimbing diri sendiri aja susah. Tapi akhirnya terakhir saya merasa malu sekali. Di rumah Allah kepengen ibadah tapi kok susah. Setiap jalan keluar dari hotel menuju ke masjid padahal dekat sekali, gak sampai-sampai, seperti berat. Sampai akhirnya sudah komat baru sholatnya di halaman masjid. Kepengen khusyuk gak bisa-bisa. Kepengen baca Quran yang nikmat gak bisa-bisa. Karena masih ada nama, masih ada popularitas. Jalan sedikit dilihat orang kepengen foto. Belum lagi hati saya masih dikenal. Jalan lagi ketemu orang mau difoto lagi. Jalan lagi ketemu orang masih seperti itu saja. Hingga akhirnya saya menangis. Ya Allah, kok sepertinya susah ya mau masuk ke rumahmu. Padahal ini dekat sekali, tinggal ngelangkah aja. Tapi kenapa berat sekali? Malu ya Allah, di sini saya dikenal sama orang. Di dunia saya dikenal, tapi buat apa nanti di akhirat Engkau gak mau melihatku? Seperti kisah salah seorang laki-laki yang menemui salah seorang ulama besar. Ulama yang penuh dengan ketakutan, khauf, bermakrifat kepada Allah. Seorang laki-laki ini dengan polosnya hanya meminta doa. Syekh, tolong doakan saya. Doa apa yang kamu ingin minta? Saya cuma kepengen selamat saja. Cuma itu? Iya. Hingga membuat saya itu menangis. Banyak orang yang datang ke sini dengan doa macam-macam, minta disukseskan, minta jabatan, apapun. Tapi kamu hanya kepengen doa selamat saja. Kenapa? Saya punya anak. Saat saya gendong anak saya, lalu saat anak saya muntah, kotorlah baju saya, bau. Tapi saya gak jijik dengan bau itu, dengan kotoran yang menempel dalam tubuh saya. Karena saya cinta sama anak saya. Begitulah saya kepengen Allah gak jijik sama saya. Dengan begitu banyak dosa-dosa saya, nanti kelak saya kepengen Allah melihat saya. Allah gak berpaling. Saya cuma kepengen dilihat Allah, dipandang sama Allah. Hingga membuat saya itu menangis. Ini yang saya mau. Dengan dosa-dosa saya cuma kepengen Allah gak jijik saat melihat saya. Dan saya bisa melihat wajah Allah yang indah. Karena buat saya sebuah kerugian saya hidup di dunia berlama-lama, tapi di akhirat saya gak mampu melihat Allah yang maha indah. Jadi saat itu, begitu diberi kesempatan di Raudhah, saya tersungkur dengan rasa malu saya. Menangis. Kepengen menghinakan, ya Allah, diri ini hina sekali. Dipuji-puji, dibanggakan, dijadikan contoh. Jauh sekali akhlak ini. Dan saat itu ada bisikan-bisikan yang menyuruh kapan kamu mau ditutup, kapan mau ditutup, itu di telinga saya. Tapi saya rasa bisikan itu baik untuk diri saya. Seperti halnya dulu waktu saya mau mengenakan jilbab. Saya umroh juga seperti itu. Kapan mau ditutup?
Yang akhirnya istiqomah saya memakai jilbab. Walaupun dengan berbagai macam cara. Karena dulu mungkin pakaian ini gak ada di pikiran saya. Jilbab gak ada di pikiran saya. Kalau mau bicara tahun lalu, tahun 96, saya gak mengenal baju-baju seperti ini. Rok mini, tank top terus. Memperagakan baju apapun. Ya. Jadi model dengan keglamoran duniawi. Gak mengenal baju ini, saya bilang baju ini kuno. Bahkan mungkin saya jadi setannya saat teman saya yang cantik, model, tinggi, badannya bagus, rambutnya bagus, yang dengan diri dia mampu mendapatkan rezeki terus, dapat uang terus, tapi dia tutupi. Saat itu saya menjadi kompor buat dia. Saya katakan kuno, saya katakan segala macam. Tapi akhirnya itu kembali lagi, kembali kepada diri saya. Sampai akhirnya saya mampu menutup seperti ini. Semua udah saya jalani. Berbagai macam model jilbab pakaian sudah saya lewati semua. Tinggal kain kafan aja yang belum, kan gitu. Jangan sampai terlambat. Belum menutup atas perintah Allah tiba-tiba sudah dikafanin. Kan sayang. Yang akhirnya satu kata, saya mau hijrah. Dan saya tipe orang saat melakukan sesuatu harus maksimal. Harus terus mengejar, mencari. Sampai sekarang saya masih mencari Allah. Masih kepengen mengenali Allah. Walaupun susah. Karena harus tahu mengenali diri saya sendiri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mau mengenali Tuhannya, maka dia harus kenali dirinya sendiri. Dirinya masih banyak dusta enggak? Dirinya masih banyak dengki enggak? Dirinya masih banyak bohong enggak? Gak akan mungkin bisa mengenali Allah kalau itu masih ada tertancap dari hati kita, hati saya. Jadi sampai saat ini terus saya menangis supaya Allah mau membuka pintu-pintu rahmatnya. Allah masih mau membuka, mau berkenalan dengan saya. Saya mau kepengen berkenalan dengan Allah. Kalau kita mengidolakan seseorang, kita kepengen kenal, kepengen semakin kenal, kepengen semakin dekat. Begitulah. Saya cuma kepengen semakin kenal sama Allah. Yang Allah sudah memberikan segalanya. Ini saja. Baru satu kata, hijrah. Ya Allah, ya saya mau hijrah. Dengan dosa-dosa saya, dengan diri saya. Saat saya memutuskan untuk hijrah, total saya kepengen kafah, kepengen benar-benar kafah, mencari, mempelajari Islam, mencari Engkau, tuntun saya. Maka saat saya kepengen kafah, satu kata hijrah saya putuskan, saya siap meninggalkan dan siap ditinggalkan. Gak mudah memang. Kalau kita gak yakin sama Allah, hilang semua rezeki. Ya memang. Yang harusnya 1 bulan ini saya ada di TV, salah satu stasiun TV. Begitu saya memutuskan pakai cadar, batal kontraknya. Mereka gak mau. Oh ya, berarti Allah memang sudah menyaring. Kamu sudah hijrah. Kalau sudah hijrah, kalau sudah menutup, udah gak mau tampil lagi, gak mau dilihat lagi. Oh ya, betul. Dan siap kamu ditinggalkan. Ya, teman-teman yang tadinya gaul sudah mulai menjauh. Oh ya, berarti Allah sedang saringkan teman-teman yang mau sama-sama tujuannya ke akhirat, bukan dunia lagi. Saat kita mau hijrah, ini berarti Allah gak usah putus asa. Teman-teman menghindar karena dipikir kita terlalu soleha. Enggak, saya belum soleha kok. Cuma kepengen yuk kita sama-sama soleha yuk. Yuk kita sama-sama ke surga yuk. Gitu. Siap-siap ditinggalkan. Karena ujian. Gak mungkin Allah gak uji. Karena Allah kepengen melihat amalan yang terbaik yang kita miliki. Kesungguh-sungguhan diri kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha menguji hidup dan mati kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan.
Dari ujian itu aku hanya ingin melihat amalan terbaikmu, amalan yang terbaik yang kita punya. Allah itu pasti menguji, pasti. Lihat saja di surat Al-Baqarah ayat 155. Boleh dibuka yang bawa Quran. Kebetulan saya lagi nggak pegang Al-Quran, lagi nggak puasa. Saya terus mendalami 3 ayat ini. Semua aturan-aturan Allah saya jalankan, walaupun masih naik turun. Tapi saya terus mempelajari 3 ayat ini dalam kehidupan saya. Dari semua pengalaman-pengalaman ujian saya, 3 ayat ini terus. Kenapa Allah pasti menguji? Pasti. Dan janji Allah itu tepat. Janji Allah itu pasti. Kalau matahari terbitnya enggak pasti, tapi janji Allah itu pasti. Allah menjanjikan surga buat kita semua. Tapi meraih ke surga itu enggak dengan mudah, enggak dengan senang-senang, tapi penuh dengan tangisan, penuh dengan kesusah payahan. Ya kadang kita lihat indah, kita jalaninya enggak seindah yang kita lihat. Kita melihat gunung itu indah sekali dari jauh kita lihat. Kepengen banget kita jalan ke sana, bisa foto-foto di sana, bisa memuji dengan keindahan yang Allah ciptakan. Tapi saat kita mendaki, mau menuju ke sana, jalannya nggak seindah yang kita lihat. Tanjakan, turunan, belum lagi kita ketemu binatang buas. Kadang sudah mau sampai ke sana, hawa nafsu menghalangi kita. Ngapain sih jauh-jauh ke sana? Begitulah mau ke surga, ke akhirat. Jalannya nggak mulus. Jalannya nggak dengan senang-senang. Dengan kesusah payahan, kadang hawa nafsu, setan ngojok-ngojokin, ngapain? Tapi bagaimana kembalikan kepada diri kita? Kembali lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ada yang mau baca? Silahkan Mbak, baca. Ayo. Sudah ketemu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Boleh dibacakan? Berbagi pahala kita. Boleh depan sini, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabat. Itu dulu. Baca terjemahannya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, itu dulu. Jangan kemana-mana, Bu. Dan pasti aku akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Sedikit saja kata Allah. Gak usah banyak-banyak. Sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, jiwa, buah-buahan. Tapi di kalimat terakhirnya kata Allah, wabasiri sobirin, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira. Kalau kita pikir, kok kabar gembira sih? Ini kan ujian. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kehilangan harta, benda, apapun. Kenapa kabar gembira? Kenapa harus gembira? 157. Ulaika alaihim salawatun min
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Terjemahannya. Dan Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti kabar gembiranya apa? Ini jawabannya. Yang tadinya kita buruk sangka, kok kabar gembira sih? Orang diuji kok dengan kelaparan, kehilangan harta benda segala macam. Tapi kenapa kabar gembira? Jawabannya di sini. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah. Ini kabar gembira. Oh, baik sangka. Berarti saat diuji, Allah ini memberikan petunjuk untuk diri kita. Allah itu memberikan rahmat. Allah itu mengampuni kita. Jadi saat diuji, kembalikan kepada diri kita. Oh, memang saya yang banyak dosa mungkin. Oh, memang saya yang banyak lalai. Ini. Lalu siapakah mereka ini? Orang-orang yang sabar ini. Siapa? Bagaimana cirinya? Al-Baqarah 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Merekalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Merekalah orang-orang yang saat ditimpa musibah itu, mereka mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan konteks inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini untuk orang meninggal saja. Kehilangan jabatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah asbabnya memberikan rezeki pekerjaan itu bisa saja diambil kapanpun oleh Allah. Kehilangan rumah, terbakar rumahnya atau apapun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini milik Allah, gak dibawa mati juga. Hanya gara-gara harta warisan, saudara sama saudara bisa saling ribut. Buat apa dipertahankan? Ya, takdirnya memang seperti ini. Sudah kehendak Allah. Ini jawabannya. Jazakillah khairan kasihan, Mbak. 3 ayat ini yang terus saya ulang-ulang dalam diri saya. Ya. Pasti Allah uji karena kelalaian kita. Allah uji karena dosa-dosa kita. Dan gak perlu buruk sangka, kata Allah, karena aku bagaimana prasangkamu. Sudah jelas ayatnya. Ini kabar gembira kok. Kenapa kabar gembira? Karena aku mengampunimu, aku memberikan rahmat, dan aku memberikan petunjuk. Tapi kamu mau gak dituntun saat dikasih petunjuk? Kembali lagi kepada diri kita. Allah gak akan pernah merubah diri kita. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Ya. Berarti hidayah itu harus kita cari. Gak usah nunggu, oh ntar deh Allah belum kasih hidayah sama saya. Enggak. Terus Allah kasih petunjuk. Setiap hari saja sholat kita minta sama Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, itu doa. Dan Allah pasti ngasih petunjuk ke kita. Tinggal diri kitanya saja. Saya mungkin dulu lalai, banyak dosa, hidup dalam popularitas. Di belakang pemimpin saya, imam saya. Hidup di belakang kemewahan. Lalai, memberhalakan manusia, memberhalakan harta, memberhalakan orang tua, memberhalakan anak, terlalu mencintai semuanya. Padahal fana, fata morgana, yang akhirnya Allah cemburu. Ingat,
Allah Maha Pencemburu. Berlebihan mencintai suami, memberhalakannya. Hingga saat kita ribut menangis. Dalam sholat menangis, bukan menangis karena kita berjanji di situ iya karena budu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan karena itu. Sholatnya bukan karena sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya karena Allah, bukan. Berdiri menangis karena memberhalakan suaminya. Tadi pagi habis berantem. Sholat menangis karena sakit hati. Mana janji kita yang katanya untuk Allah? Kamu sholat, berhalamu masih banyak di hati kamu. Belum benar-benar ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kamu belum benar-benar yang aku hadapkan wajahku kepadamu, sang pencipta alam semesta, dan aku berserah diri. Sesungguhnya aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, kita katakan itu. Dan kita punya janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang musyrik yang sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Allah tahu hati kita. Enggak, itu hatimu, kamu masih sakit hati tadi habis berantem sama suamimu, makanya kamu sholat, kamu nangis. Belum yang sepenuhnya cinta, ibadah sholat karena kepengen cari Allah. Itu saya yang akhirnya buat Allah mudah sekali membuat nol, memfakirkan diri saya. Allah saat meminta mengambil apa yang kita miliki, Allah nggak bilang dulu sama kita, nggak izin dulu. Kalau kita kan pasti izin. Mau mengambil punya orang lain izin. Saya tadi ngambil tisu belum izin. Saya izin sekarang sama panitia. Ini juga milik orang. Hal yang kecil saja. Kita disuguhin minum. Tapi tuan rumahnya belum menyuruh kita untuk minum. Yang gak usah jauh-jauh, kadang belanja di supermarket ini pasti dialami oleh semuanya. Belanja di supermarket, di Carrefour atau apa, haus, dibuka dulu, diminum. Haram. Nanti kan dibayar, tetap saja sudah masuk ke dalam mulut kita. Belum izin, haram jatuhnya. Pengalaman, termasuk saya. Pasti di sini banyak. Aduh haus, minum dulu, dibuka dulu minum. Belum, kadang minumnya sambil berdiri. Udah haram, nggak sunnah, ya kan? Toh kan nanti juga dibayar-bayar juga, tapi sudah haram duluan. Masuk ke dalam mulut, sama saja kita mencuri. Ya. Ini yang hal-hal yang seperti ini kadang kita kurang hati-hati. Itu tadi. Ya, yang akhirnya 3 ayat inilah, oh ya, berarti ayat ini memang betul. Yang saya alami memang betul, ada semua di ayat ini. Apa yang saya punya. Bahkan saat seorang anak bertanya, kenapa sih Umi kok kita diuji terus? Capek. Allah itu gak sayang sama kita ya? Allah itu gak cinta ya? Katanya Allah cinta. Allah dekat. Berarti Allah gak dekat. Salah. Kamu buruk sangka, baca ayat ini. Allah bagaimana perasaan kamu, nak? Saat diuji Allah itu cinta. Justru kepingin kamu ada di surga. Tapi ada di surga istilahnya kamu dibersihkan dulu. Yang kamu kotor, kamu dibersihkan dulu karena surga itu bersih. Bukan untuk orang-orang yang kotor. Maka kita dibersihkan walaupun diri kita kotor. Allah itu ridho, merahasiakan ridhonya atas amal-amal yang kita lakukan. Contohnya, seorang pelacur. Di mata kita mungkin dia hina. Dirinya sendiri saja mungkin merasakan dirinya hina menjadi seorang pelacur. Tapi saat seorang pelacur itu memberikan minum kepada seekor anjing yang saat itu sudah mau mati, kehausan, dengan susah payah seorang pelacur itu mencari air,
memberikan minumnya padahal dia juga sedang kehausan. Tapi rela memberikan minum itu kepada seekor anjing. Di situ nak, Allah ridho atas amal yang dia lakukan. Si pelacur itu masuk surga. Walaupun hitam kehidupannya, penuh dengan dosa-dosa, tapi Allah ridho, Allah mengampuni. Jadi Allah bagaimana prasangka diri kita. Walaupun diri kita kotor banyak dosa, tapi surga tempatnya orang-orang bersih, kita dibersihkan. Seorang pelacur dibersihkan hanya dengan amalan satu saja. Makanya Allah merahasiakan amalan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi jangan menyepelekan amal. Seorang istri Harun ar-Rasyid, Allah mengatakan dia menjadi wanita ahli surga karena dengan amalan istiqomahnya. Padahal sepele amalannya. Tapi orang-orang tahunya istri Harun ar-Rasyid ini mempunyai amal yang memang setiap maghrib, setiap malam dia datangkan 100 penghafal Al-Quran untuk membaca Quran di rumahnya. Dia hanya mendengarkan, menangis, menghayati. Tapi ternyata bukan amalan itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Apa amalannya? Setiap azan, setiap terdengar suara azan, dia langsung merapikan seluruh tubuhnya, menutupi auratnya, karena dia merasa malu kepada Allah. Walaupun 3 helai rambutnya yang terlihat, dia singkap, dia tutupi rapat, karena dia malu sama Allah. Saat itu Allah sedang memanggil untuk sholat, tapi dia tidak mau lalai, dia tidak mau terbuka sedikit pun auratnya. Bagaimana dengan saya? Kadang azan masih foto-fotoan, ya. Masih entar-entaran, selfie dulu ya. Jadi Allah ridho dengan amalan-amalan ini. Amalan itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Tapi Allah pun nak murka dengan amalan, murka dengan kemaksiatan amalan yang dilakukan oleh hambanya. Apa contohnya? Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah. Ya, ilmu itu milik Allah, kita ini sesungguhnya bodoh, semua titipan Allah. Seseorang penghafal Al-Quran, hafiz Quran, dia diundang kemana-mana. Saat dia menyampaikan, melantunkan bacaan Quran, orang mendengarnya menangis, tersentuh, sangat syahdu sekali. Muncul sebuah kesombongan. Si hafiz Quran ini ingin menguji hafalan Quran salah seorang ustadz yang ada di situ. Tapi ada seorang ulama yang mengatakan kepada si hafiz Quran ini, dari mulutmu aku mencium bau tembaga, bau besi. Besi itu sifatnya panas. Ya. Maka dia gak sadar dengan apa yang dikatakan oleh ulama itu. Sesampainya di rumah, dia membaca Quran. Ya. 1 ayat pun hilang dari hafalannya. Gak hafal. Berarti Allah murka atas kemaksiatan yang dia lakukan. Kok maksiat? Apa bentuk maksiatnya? Sebuah kesombongan. Dengan ilmunya dia sombong, padahal dia gak punya apa-apa. Ilmu semua datang dari Allah. Allah yang memberikan dia hingga dia mampu menghafal Al-Quran. Jadi saat kamu diberikan ujian, baik sangka. Kamu lihat, kalau anak harus diberikan yang logik ya, supaya dia paham. Kamu lihat 3 benda ini. Ada telur, ada wortel, ada kopi. 3 benda ini sebelum direbus, coba kamu pegang. Telur kamu pegang. Kamu banting. Pecah enggak? Yang tadinya keras, kamu banting jadi pecah. Lalu wortel. Coba kamu patahkan, pegang, keras enggak ini wortel? Keras. Kamu patahkan, susah. Kopi.
Apa warna kopi ini? Hitam. Ya. Coba tiga-tiganya ini kita masukkan ke dalam panci masing-masing, nak. Lalu kita rebus. Sama. Kita rebus 5 menit saja atau 10 menit, sama semuanya. Tiga-tiganya ini mengalami proses perebusan. Setelah itu matikan. Kamu ambil telurnya setelah direbus. Pegang. Coba kamu banting, pecah enggak? Enggak. Wortel yang tadinya sebelum mengalami perebusan, sebelum berproses direbus, wortel itu susah untuk dipatahkan. Coba sekarang, kamu pegang wortel itu, apa rasanya? Lembek. Mudah nggak dipatahkan? Iya. Terus kopi, bubuk kopi ini sudah mengalami proses perebusan. Kopinya bercampur dengan air yang tadinya putih. Air ini menjadi apa? Hitam. Lalu ada proses apa lagi di situ? Mengeluarkan harum yang sangat wangi. Bau yang sangat wangi. Harum sekali. Nikmat bau kopi ini. Bahkan orang bisa kecanduan dengan kopi. Dari 3 benda ini, kamu pilih yang mana? Kamu mau jadi yang mana? Mau jadi telur? Atau mau jadi wortel? Yang tadinya kamu keras jadi lembek? Atau kamu mau jadi kopi? Kalau Umi disuruh milih, Umi memilih jadi kopi. Walaupun hitam masa lalu kita, hitam ujian-ujian kita. Kadang orang melihat kasihan banget ya tuh orang yang diuji mulu. Walaupun hitam dan ujian-ujian Allah berikan kepada kita, berat, tapi jadilah kopi yang mampu memberikan harum untuk orang lain, bermanfaat kamu untuk orang lain. Itu kopi. Sudah selesai? Oh ya. Jadi itu. Jadi inilah ujian ibu-ibu. Satu harus baik sangka. Bagaimana Ramadan ini yang harus kita cari saat kita diberikan ujian iman oleh Allah. Satu, jalan menuju keselamatan itu jalan ke akhirat. Tujuan kita harus jelas. Oke, saat ini tujuan saya hanya mau ke akhirat. Hijrah. Hijrah bukan penampilan ya. Tidak. Ini hanya mendukung saja. Saat kita sudah seperti ini pasti kita akan lebih hati-hati. Saat yang tadinya kita nggak pakai jilbab, saat kita pakai jilbab, jangan salahkan jilbabnya kalau akhlak kita nggak baik. Karena jilbab dengan akhlak 2 hal yang berbeda. Jilbab sebuah aturan, wajib bagi Allah. Tapi akhlak ada dalam diri kita sendiri. Berharap dari jilbab kita mampu semakin berhati-hati. Jadi kalau dia udah pakai jilbab aja masih ngomongin orang, jangan salahkan jilbabnya. 2 hal yang berbeda. Jilbab sebuah aturan yang harus kita taati. Kalau akhlak kembalikan kepada diri kita. Jadi hijrah bukan penampilan, tapi hijrah bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang mudorot menurut kita, yang gak baik, menuju kepada sebuah kebaikan. Dunia, akhirat. Hijrah dari dunia menuju kepada akhirat. Tujuannya akhirat. Apa tipsnya? 1. Banyak tangga yang harus kita lewati. Taubat terlebih dahulu. Saat mau hijrah ya. Taubat. Dengan sungguh-sungguh taubat. Baik sangka ke Allah bahwa Allah Maha menerima taubat. Jangan mempermainkan taubat tapi sungguh-sungguh menjalani. Baik sangka Allah Maha menerima taubat, Allah Maha mengampuni. Taubat bukan istighfar ya. Hari ini kita membicarakan keburukan orang lain lalu kita istighfar. Ya Allah, ternyata yang saya bicarakan ternyata orangnya gak seperti itu, kita istighfar salah. Besok tapi kita mengulangi lagi, berarti taubat bukan istighfar. Tapi taubat bagaimana kita hijrah, bagaimana kita meninggalkan dan gak kembali lagi. Kita masuk kepleset ke dalam satu lubang. Lubang itu penuh dengan kotoran. Kita masuk kecemplung kotor semua badan kita. Gak ada yang nolongin kita, tiba-tiba ada yang nolongin kita. Dari lubang itu kita diangkat. Terus kita dibersihkan. Ada air, kita dibersihkan, bersih badan kita.
Kalau sudah bersih kita mau masuk ke lubang itu lagi enggak? Itu taubat. Belum tentu yang kedua saat kita kecemplung ada yang nolongin, enggak ada yang nolongin kita. Itu taubat. Maka yang pertama tipsnya, taubat terlebih dahulu. Kembalikan kepada diri kita, oh saya yang banyak lalai, saya yang belum taat ke Allah. Setelah taubat, apa yang harus kita lakukan? Sadar diri Allah Maha mengawasi diri kita. Berarti yang kita lakukan harus jauh lebih hati-hati. Matanya hati-hati, telinganya hati-hati, lisannya penuh dengan kehati-hatian, tangannya penuh dengan kehati-hatian, langkahnya penuh dengan kehati-hatian, pergaulannya penuh dengan kehati-hatian, makanan yang dia masukkan harus penuh dengan kehati-hatian, nafkah yang dia dapatkan harus penuh dengan kehati-hatian. Halal haramnya, makanan yang masuk yang gak halal, mampu mengeraskan hati kita, ibadah gak diterima oleh Allah. Uang yang kita dapatkan dari halal, dari yang haram, susah semuanya, gak berkah. Jadi penuh dengan hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Iya, kamu udah taubat kata Allah. Aku mengampunimu, tapi aku ingin melihat taubatmu sungguh-sungguh enggak? Kamu akan jauh lebih hati-hati tidak? Ini. Lalu tipsnya yang ketiga. Setelah kita berhati-hati, hati-hati, sifat kehati-hatian itu warok ya. Warok itu sifat kehati-hatian. Lalu tipsnya yang ketiga. Baru kita memfakirkan diri kita kepada Allah. Apa itu fakir? Kita yakinkan, hinakan diri kita bahwa ya Allah, siapa saya ya Allah. Saya hanya banyak dosa ya Allah, apa yang saya punya ya Allah, jabatan, ilmu, titel, apapun ya Allah. Jika itu gak mampu menyelamatkan saya, maka siapa saya? Kenapa saya harus sombong? Jadi memfakirkan, saya hanya seperti debu ya Allah, Engkau tiup, kena angin hilang, di matamu itu aku seperti itu ya Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Itu tipsnya ya, supaya kita tahu bahwa kita harus hati-hati. Lalu yang keempat apa? Berusaha untuk menzuhudkan diri kita. Zuhud dalam arti kata mensederhanakan. Sudah gak perlu, gak butuh lagi penilaian orang lain dengan tampilan kita ya. Biasanya kalau hijrah yang harus banyak diperbaiki itu hati kita, akhlak kita. Bukan semakin banyak tutorial jilbabnya, bukan semakin banyak memperbagus penampilan bajunya. Tidak. Tapi bagaimana kita mentutorial hati kita, terus mentutorial akhlak kita. Zuhud. Penampilannya hanya kepengen dilihat Allah saja. Lebih sederhana, lebih melihat ke bawah urusan dunianya. Tapi melihat cemburu kepada orang tentang akhiratnya, tentang ketaatannya kepada Allah. Lalu tipsnya yang kelima apa? Tawakal kepada Allah. Pasrahkan sepasrah-pasrahnya. Pasrah bukan diam aja, tapi ada usaha. Yakini bahwa Allah Maha mengatur semuanya. Jadi kita nggak perlu ikut campur sesuatu yang sudah diurus oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Allah mengatur apa saja. Kehidupan kita udah diatur oleh Allah kok. Takdirnya, rezekinya. Tugas kita cuma apa? Jalani semua aturan-aturan yang ada di Al-Quran. Cintai sunnahnya. Karena dalam dibalik sunnah itu ada kejayaan, ada keberkahan. Lalu kalau sudah tawakal kepada Allah, apalagi tipsnya? Sabar. Ini sabar luas. Jangan batasi sabar kita, karena Allah saja menjanjikan pahala sabar tanpa batas di surat Az-Zumar ayat 10. Aku berikan pahala sabar tanpa batas, tanpa batas. Tapi kadang manusia mampu mengatakan kan sabar ada batasnya. Bodoh. Padahal pahalanya sabar itu tanpa batas kata Allah. Sabar. Harus tahu artinya sabar itu apa. Apa arti sabar? Mampu menahan diri dari dorongan hawa nafsu, itu sabar. Kalau sudah mulai sabar, tiba-tiba Allah kepengen nguji kesabaran kita, didatangkan teman yang tiba-tiba ngomongin kita apa segala macam. Yang tadinya sabar, ini hawa nafsu mendorong hati kita.
Kan sabar ada batasnya. Kenapa sih kamu? Akhirnya marah. Jauh dari sabar. Menang setan tepuk tangan. Sudah mampu mendorong hawa nafsu kita. Jadi sabar itu mampu menahan apapun. Matanya kita tahan, telinganya kita tahan. Mau mendengar sesuatu yang menyakitkan, sabar. Tipsnya yang kelima. Yang keberapa? 6. Yang ketujuh, ridho. Apa itu ridho? Artinya ridho bukan ikhlas, bukan. Ridho itu rela hati kita lapang, rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan kepada diri kita. Itu ridho. Hatinya rela. Mau Allah uji kayak gimana pun, kembalikan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang kepada Allah. Allah yang memberikan pertanyaan ujian, Allah yang mempunyai jawabannya. Itu ridho. Lihat Robiatul Adawiyah, betapa ridhonya dia. Dalam doanya saja dia mengatakan, seandainya sholatku ini berharap surgamu ya Allah, jauhkan surgamu ini dariku. Seandainya sholatku ini karena aku takut masuk ke dalam nerakamu ya Allah, masukkan aku ke dalam nerakamu. Itu ridho. Dia rela hati, dia rela atas ketetapan Allah. Kalau emang pantasnya dia masuk ke dalam neraka, masukkan aku ya Allah. Boro-boro kita seperti itu. Doanya terus minta ke dalam surga. Tapi amalan yang kita lakukan jauh dari surga. Jadi ini ridho. Hingga 7 tips ini jika ada terus kita gali dalam diri kita, maka kita akan menjalani hidup ini dengan ikhlas. Cuma cari rahmat Allah, cuma cari ridho Allah. Karena ikhlas sejatinya bukan di mulut tapi di hati. Saat Abdurrahman bin Khauf bertanya kepada Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasul gak mampu menjawab. Aku akan bertanya kepada malaikat Jibril. Tapi saat malaikat Jibril ditanya, malaikat Jibril pun gak mampu menjawab apa itu ikhlas. Dan malaikat Jibril bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Allah mengatakan ikhlas itu rahasia. Di dalam rahasia hanya aku dan hati hambaku saja yang tahu. Lalu hati yang mana? Hati yang qalbun salim, yang sudah gak ada penyakit-penyakit hatinya. Jadi ikhlas bukan di mulut. Insya Allah saya mah ikhlas mau diomongin apapun. Mulut, tapi hatinya gondok. Ngomongnya sambil ngotot. Gak ikhlas. Ya, jadi itu. Ini tipsnya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Semua kebenaran datang dari Allah. Keburukan ada dalam diri saya. Hada min fadli Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sajian yang sangat menenangkan jiwa. Mudah-mudahan dengan menambahnya ilmu itu semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis ke-20 yang berbunyi, An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwati al-ula, yakni idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda, ini merupakan sebuah perkataan yang diambil dari sebuah kenabian, yaitu jika kamu tidak tahu malu, maka lakukanlah sekendak hatimu. Kalau kita tidak ada rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengawasi kita, maka lakukan, terserah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Baik, saat ini kami membuka kesempatan untuk 2 penanya. Mungkin siapa yang akan bertanya, sahabat? Iya, satu lagi. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Indriani. Saya ingin bertanya, Umi. Berbicara sadar
dan menyampaikan dakwah. Ada sebuah kampung, di sana itu sangat membenci orang-orang bercadar. Dan pertanyaan Anak Umi, ketika kita ingin menyampaikan dakwah di sana dan orang-orang di sana membenci orang-orang bercadar, apakah kita meninggalkan dakwah atau membuka cadar? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung pertanyaan kedua ya Mi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama alhamdulillah bisa langsung ketemu sama Umi Pipi. Gini Umi, aku ada pertanyaan yang mungkin menjadi menjadi pertanyaan di beberapa teman-teman. Aku kan sekarang ini di usia 24 tahun, baru selesai masih menempuh karir. Sebenarnya di sisi lain kita, apalagi sebagai anak gitu ya Umi ya, menjadi cita-cita, orang tua punya cita-cita besar terhadap kita. Kita pengen ngejar karir, terus intinya nggak munafik lah untuk duniawi gitu ya Umi, apalagi bisa membuat bangga orang tua. Tapi di sisi lain ketika kita ingin berhijrah itu banyak pertimbangannya gitu loh Umi, karena memang notabene itu pekerjaan sekarang itu agak menyimpang gitu ya Umi, maksudnya jarang banget yang sesuai syariah gitu ya. Minta sarannya Umi gimana caranya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, dipersilakan Umi. Yang pertama, kita tinggalkan dakwah atau kita buka cadar kita supaya diterima. Ini yang saya alami pertama kali saat saya dakwah di kajian tauhid di DT yang di Bandung. Ya. Masjid apa itu ya? Ukhuwah ya? Ya, Masjid Ukhuwah. Ribuan jamaah. Karena poster yang dipajang saya seperti ini. Ya. Menampilkan wajah saya. Sudah pasti begitu saya datang duduk di depan, orang pada bingung. Ini siapa? Ya. Setelah saya sapa, mereka minta buka. Buka Umi, buka. Saya jelaskan lagi. Akhirnya saya menjelaskan. Saya bukan orang baik, tapi kepingin sama-sama yuk kita sama-sama jadi orang baik. Tapi jangan menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Saya bukan dakwah kok di sini, nggak mau dakwah karena kalau dakwah sesuai kontennya Rasulullah, Rasul itu dakwahnya mendatangi umat, mengorbankan harta diri, waktu, keluarga. Mau dicaci, mau dilemparin kotoran, mau diludahin, itu dakwahnya Rasul. Dengan hartanya dihabiskan. Bahkan beliau, Khadijah, istri beliau, sampai mampu mengatakan, ya suamiku, harta kita sudah habis untuk ke jalan dakwah. Seandainya tulang-tulangku ini mampu aku serahkan kepadamu untuk jembatanmu di jalan dakwah. Terus mendatangi umat. Bahkan pertama kali Rasul hijrah dakwah ke kota Taif, gak disukain. Anak-anak kecil pun melemparin batu. Tapi apakah Rasul di situ meninggalkan dakwah? Enggak. Kaki Rasul berdarah-darah. Yang Rasul lakukan, dia meminta kepada Allah. Padahal untuk Allah mudah. Seandainya aku bisa jadikan gunung-gunung Taif ini untuk menghancurkan mereka, aku akan hancurkan. Tapi Rasul gak meminta itu. Walaupun penuh dengan kebencian mereka kepada aku akan meminta. Buka hidayah untuk mereka. Rahmati. Jadi saat saya mengatakan, kalau menyuruh saya buka, sama saja saat saya pakai jilbab saya disuruh buka. Ini kamera. Saat datang ke sini, kita semua datang ke sini karena saya beban buat saya. Kamera ini saya misalkan cuma dikasih mic, tapi saya ngomongnya disuruh belakang. Kamera nggak akan terlihat diri saya, tapi ada sound, asbab suara saya terdengar dan kita diberikan telinga oleh Allah.
untuk mendengarkan. Siapapun yang menyampaikan, mau seorang pelacur sekalipun, mau seorang preman sekalipun. Tapi saat yang disampaikan sebuah hak dari Allah, kebenaran dari Allah, ambil baiknya, buang buruknya. Gak perlu dilihat masa lalunya. Jadi saat datang ke sini karena Allah, mau saya pakai cadar, mau saya ditutup ataupun enggak, saya cuma pengen menyampaikan hak Allah. Kulil hak walau kana murah, sampaikan yang hak walaupun gak enak didengar. Tapi saya bukan orang baik. Yuk kita sama-sama jadi orang baik. Jadi saya nggak tinggalkan. Walaupun saat itu saya diusir. Jadi tetap dengan cinta. Tunjukkan akhlak, nggak perlu kita buka. Karena prinsip. Ya. Tapi kalau saya sekarang sedang milih-milih untuk menerima kajian. Kalau dirasa ada laki-laki, saya minta dihijab. Saya minta yang perempuan saja di depan. Ya. Tapi kalau kajiannya hanya perempuan, tidak ada kamera, tidak ada handphone semuanya, semua benar-benar ingin mengaji, saya bisa buka. Ya. Karena saya parno, saya takut. Ada yang iseng nanti foto saya, sama aja foto saya kemana-mana. Saya sedang menghapus foto-foto saya yang terlihat muka saya. Walaupun susah, akun-akun Facebook, akun apapun yang bukan milik saya, banyak foto-foto saya berterbangan. Tapi ya itu resiko. Bagaimana akhirnya kita istighfar? Kembali lagi kepada diri kita. Jadi jangan tinggalkan dakwah. Tetap dakwah dengan cinta, apa yang seperti diajarkan oleh Rasul, walaupun dibenci dengan dijadikan ini sebagai sesuatu yang aneh, yang ekstrim. Enggak. Apakah saya mengajarkan untuk ekstrim? Enggak. Jadi jangan berprasangka kepada wanita-wanita yang bercadar. Dia menetapkan dirinya untuk menutup karena dia ingin memberikan surga buat suaminya. Dia rela ditutup, dia rela dianggap aneh oleh orang lain, tapi dia menyelamatkan suaminya. Walaupun urusan akhlak suaminya urusan dia kepada Allah. Tugas seorang perempuan hanya doa saja. Kepengen punya suami soleh, lalu kita pakai jilbabnya karena kepengen suami kita soleh. Pakai jilbab supaya suami gue soleh, supaya mau sholat. Gak bisa. Saat nanti akhirnya suami soleh, akhirnya mau sholat, ya. Terus tiba-tiba besok kita sakit hati, buka jilbabnya karena pakai jilbabnya bukan karena Allah tapi karena suami. Urusan soleh atau tidak soleh, urusannya kepada Allah. Minta sama Allah hidayah. Allah yang menetapkan hidayah untuk siapapun. Jadi tetap jangan buka, tapi tunjuk. Pertama harus hadirkan cinta dulu. Dengan akhlak kita, dengan kata-kata cinta yang akhirnya pegang hatinya. Ya. Kita bisa mengambil hatinya, orang akan cinta. Ya. Itu. Sudah jawab ya. Lalu yang kedua, hijrah terhalang ya dengan pekerjaan. Itu yang saya alami dulu. Saat saya bekerja di dunia model, yang manusiawi saat itu saya hanya kepengen ngejar dunia, kepengen kaya. Ngelihat orang ini punya mobil, orang ini pakai jam begini, orang ini pakai tas ini, kepingin. Ya, hawa nafsu yang masih menguasai saat itu. Udah hilang urat malu saya. Dan lalu takdir dipertemukan oleh seseorang yang akhirnya bertemu dengan orang tuanya, dan saya ditantangin kalau mau menikah dengan anak saya, kamu harus pakai jilbab. Kamu harus berhenti di dunia kamu. Berhenti dari pekerjaan. Dan saya terpaksa saat itu. Yang akhirnya saya memakai jilbab. Tapi saya keluar, saya menerima pekerjaan lagi sebagai model. Dari rumah saya pakai jilbab, keluar pakai rok mini lagi. Di pekerjaan saya pakai rok mini lagi, pakai tank top lagi. Ya. Yang akhirnya terus seperti itu. Dapat uang. Kepengen banget ngejar ngumpulin uang itu ya, sampai akhirnya saya nikah. Ya. Yang lama-lama ketahuan tidak diperbolehkan lagi, diancam, sampai akhirnya harus
menikah resmi yang butuh biaya catering, apapun segala macam, gak punya uang, tergoda lagi, harus kembali lagi ke pekerjaan itu, diiming-imingin lagi, yang akhirnya saya serahkan buat untuk semua keperluan pernikahan, lalu menjalani itu lagi sampai akhirnya di titik nol yang gak punya apa-apa, tergoda lagi. Saat saya sudah mulai mau hijrah, saya minta sama Allah, kasih petunjuk sama saya ya Allah, jika memang niat saya mau hijrah, mau kembali lagi jadi orang yang baik, untuk menghapus semua dosa-dosa saya, kasih petunjuk kepada saya. Maka saya buka Quran, langsung terbuka ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kesanggupan kita. Ya. Batin, kita kepengen hijrah, tapi tantangannya sebuah pekerjaan batin. Tapi minta sama Allah. Tujuannya, niatnya harus kita luruskan. Ya Allah, saat kita keluar rumah, ya Allah, bukan saya mau cari rezeki, ya, hati-hati. Tapi niatnya, ya Allah, saya ingin mencari sang pemberi rezeki. Luruskan niatnya, saya bekerja ingin mencari sang pemberi rezeki. Di pekerjaan itu harus ada. Ya. Tapi kalau memang di situ pekerjaannya lebih banyak mudorot, minta sama Allah. Ya Allah, jika seandainya asbab rezeki ini tapi membawa mudorot, membawa aku lalai, membawa aku tidak taat, menjadi keras hati, sesuatu yang tidak halal dari pekerjaan ini, maka jauhkan pekerjaan ini. Berikan pekerjaan yang terbaik yang bisa menuntun saya untuk hijrah. Allah akan berikan. Kita manusia ini gak punya daya upaya apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala kekuasaan hanya milik Allah. Kita gak punya kekuatan, gak punya kuasa apapun. Di pikiran kita hanya banyak keinginan. Ya. Tapi semua Allah yang menetapkan. Maka seandainya kita kepengen hijrah, ada pertentangan batin dengan pekerjaan, minta sama Allah. Karena Allah yang menyebabkan, memberikan asbab rezeki pekerjaan itu. Saat kita yakin minta sama Allah, pelan-pelan Allah akan berikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair jazak, kami sampaikan kepada Umi Pipik atas sharing ilmunya. Masya Allah, luar biasa ya. Tiket ke surga itu enggak tidaklah murah. Tiket surga harus kita raih dengan takwa. Jangan takwa kita raih dengan tazkiyatun nafs, atau yang seperti disampaikan Umi Pipik tadi adalah qalbut salim. Bagaimana kita dapat menemui Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, tanpa ada beban, tanpa ada dosa. Insyaallah. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang-orang yang beriman, telah kami tetapkan atas kalian, kami wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pada kaum-kaum sebelum kalian. Agar kenapa? Agar kita bertakwa. Karena tiket masuk ke surga adalah dengan takwa. Oleh karenanya di dalam surat At-Taubah ayat 22 kata Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang disampaikan, banyaklah menangis, falyadhaqu qalilan wal yabku katsiran. Jazaan bima kanu yaksibun. Falyadhaqu qalilan wal yabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. At-Taubah ayat 22. Kata Allah berpesan dalam ayat tersebut, duhai anak Adam, duhai hamba-hambaku, hendaklah perbanyaklah kalian menangis, sedikitlah dalam tertawa. Pasti segala sesuatu akan Allah berikan ganjarannya terhadap apa yang kita lakukan. Seperti itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hijrah di bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam taat kepadamu, dalam agamamu, agar kami bisa kembali denganmu dengan keadaan qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Baik,
kiranya kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup bersama-sama dengan doa, kami persilakan kepada sahabat-sahabat semua untuk mempersiapkan infak terbaiknya. Dan kepada panitia sorban kami persilahkan. Ya, sorban keliling. Nanti dari hasil ini semua hanya untuk dakwah, untuk fasilitator dakwah di sini, kajian di sini. Betul. Ya. Jadi dari kita untuk kita. Soal sedekah, ada sebuah kisah sedikit. Saat ada seorang laki-laki bersedekah, dia kepingin sedekah saat itu. Tapi saat dia sedekah ternyata dia salah bersedekah. Kenapa kok salah? Saat itu dia bersedekah kepada seorang pencuri. Dan orang-orang di sekitar membicarakan dia, seorang pencuri kok disedekahin. Mendengar lalu dia menangis kepada Allah, ya Allah hari ini saya salah bersedekah, seorang pencuri saya sedekahin, sedekah saya diterima atau enggak? Besok dia ganti dengan sedekah lagi. Dan ternyata dia salah bersedekah kembali. Dia sedekah kepada seorang pelacur. Orang-orang di sekitar membicarakan dia, seorang pelacur kok disedekahin. Maka dia kepada Allah, ya Allah hari ini saya salah bersedekah, saya bersedekah kepada seorang pelacur. Apakah kau terima sedekah saya? Lalu dia mengganti sedekahnya kembali besok. Saat dia bersedekah kembali, dia salah bersedekah. Dia sedekah kepada orang yang sangat-sangat kaya. Masyarakat membicarakan, orang kaya kok disedekah. Dia menangis kembali kepada Allah, salah bersedekah lagi. Maka Rasul katakan, Rasul hampiri, sedekahmu sudah diterima. Bahkan dari sedekahmu itu menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Saat engkau bersedekah kepada seorang pencuri, Allah turunkan hidayah melalui tanganmu. Pencuri itu saat menerima sedekahmu, Allah berikan hidayah, dia tidak mencuri kembali. Dia bertaubat. Saat engkau bersedekah kepada seorang pelacur, Allah berikan hidayah melalui asbab sedekahmu, melalui tanganmu. Pelacur itu malu. Dia berhenti, dia bertobat, dia tidak melacur kembali. Sedekahmu. Dan saat engkau bersedekah kepada seorang yang kaya raya, Allah berikan hidayah melalui tanganmu, melalui sedekahmu. Maka orang yang kaya raya ini malu. Dia menjadi orang yang sangat-sangat dermawan. Yang tadinya dia pelit dengan hartanya, melalui sedekahmu Allah berikan orang yang sangat dermawan. Gak pernah tahu sedekah saat ini yang kita keluarkan, insya Allah menjadi asbab hidayah buat orang lain. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk kita, hidayah iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Wa'fu anna waghfir lana irhamna ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika minka wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Mutakabir. Terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan untuk kami. Sampai saat ini kau berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Ya Rob, kau yang paling diri ini, kau yang paling tahu berapa banyak dosa diri ini. Engkau yang paling tahu seberapa banyak kelalaian-kelalaian yang kami lakukan, maksiat-maksiat yang kami kerjakan. Engkau yang paling tahu hati-hati kami. Ya Rob, siang ini kami hinakan diri kami fakirkan bahwa kami bukan siapa-siapa, kami gak punya apa-apa, hanya dosa yang kami punya saat ini. Kami gak pernah tahu amal kami menjadi amal yang terbaik menurut Engkau atau tidak. Maka ini kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Berikan ampunan atas dosa-dosa kami di masa lalu, dosa kami saat ini, dan dosa kami yang akan mendatang. Tuntun kami ya Allah, tetapkan teguhkan hati dalam agama-Mu. Terima taubat kami. Kami ingin hijrah, kami ingin dekat kepadamu, kami ingin lebih mengenalimu, kami ingin menjalankan sunnah Rasul-Mu. Maka permudahkan diri ini untuk mencapai ke sana ya Allah, hingga saat akhir kami, hingga selamat kami menghadap-Mu. Ampuni segala bentuk kelalaian ibadah kami. Ampuni ketidakkhusyuan ibadah kami. Ya Allah, belum lagi kepada kedua orang tua kami. Kalau saat ini Kau masih izinkan kami sujud, kami akan sujud meminta maaf kepada kedua orang tua kami. Ibu kami, Kau tetapkan surga di kakinya, tapi kadang dengan kaki kami menghadap ibu kami. Kami menentang dengan hawa nafsu kami. Kami lupa 9 bulan kami dalam rahimnya. Begitu lelah ibu kami. Terasa sakit melahirkan kami, merawat kami, menyusui kami hingga ibu kami tidak tidur. Lupa rawat kami, membuang kotoran kami. Dan saat ini kami sadar kami sudah menjadi seorang ibu atas didikan ibu kami. Kami sibuk dengan diri kami sibuk dengan rumah tangga kami sibuk dengan pekerjaan kami, lupa kami masih perlu. Apakah saat kami makan enak, ibu kami juga makan enak? Apakah kami saat sehat? Apakah ibu kami sedang sehat atau sedang sakit? Ya Rob, harta yang kami kumpulkan gak mampu membalas jasa ibu kami. Kami hanya meminta kepadamu ya Allah. Kami mengangkat tangan dengan dosa-dosa kami. Kami berharap Engkau muliakan ibu kami dunia dan akhirat. Engkau ampuni segala dosanya. Kelak Kau akan ambil keadaan husnul khotimah. Ampuni pula dosa ayah kami ya Allah, dosa kami kepada ayah kami. Dia yang mati-matian mencari nafkah untuk kami, berkeringat kepanasan, belum lagi dicaci saat mencari nafkah untuk kami, hanya untuk mendidik kami. Dan kami pun merasakan saat kami bekerja, saat kami dicaci, oh mungkin dulu ayah kami pun pernah dicaci. Ya Rob, kami belum mampu membalas jasanya, kami belum mampu memperhatikannya. Mungkin kami hanya terus menyusahkan mereka ya Allah. Panjangkan doa kami
kami agar terus dengan air matanya mengangkat tangan mendoakan kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Kelak ambil ayah kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ampuni kedua orang tua kami yang sudah mendahului. Lapangkan alam kuburnya, terangi alam kuburnya, jauhkan dari siksa kubur. Jangan kau siksa kedua orang tua kami atas dosa kemaksiatan kami, atas kedurhakaan kami. Ya Allah, jadikan kuburnya rodoh min riatil jannah. Allahul Kafi, Engkau yang maha mencukupi. Rabbunal Kafi, kami datang kepada Engkau yang maha mencukupi, maka cukupkan kami. Qasadana Kafi, wajadana Kafi, kafanal Kafi, wa mal Kafi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa qafallahul mu'minina al-kitab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dosa anak-anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Jaga pergaulan anak-anak kami ya Allah, mata kami gak mampu mengawasi mereka ya Allah yang sudah mengenal lawan jenis ya Rob. Jaga anak perempuan kami di luar sana, jangan sampai dia dizinahi anak laki-laki kami dalam pergaulan di luar sana ya Allah. Jangan sampai dia menzinahi anak laki, anak perempuan lain ya Allah. Jadikan mereka qurrata ayun buat kami ya Rob. Ya Allah, ampuni dosa kami belum menjadi istri yang soleha. Masih banyak membangkang, masih banyak. Ya Rob, ampuni dosa suami kami ya Allah. Jadikan suami kami pemimpin yang baik, yang mampu menuntun kami ke jalanmu, ke akhiratmu ya Allah, ke surgamu. Jaga rumah tangga kami ya Allah, berkahkan ya Allah. Penuhi dengan rahmatmu. Tuntun kami semua ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين